Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait reported speech atau indirect speech. Kita akan mempelajari apa itu reported speech, bagaimana contoh kalimatnya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara merubah dari direct speech atau kalimat langsung menjadi reported speech atau ke indirect speech atau kalimat tidak langsung. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya untuk bisa memahami materi kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini buat kamu yang belum subscribe. Let's get started. Kita mulai dulu dengan memahami apa itu reported speech. Reported speech atau dikenal juga dengan indirect speech adalah kutipan kalimat atau kata-kata dari seseorang. Sedangkan kalimat yang langsung kita ucapkan sendiri, kalimat tersebut adalah kalimat langsung atau direct speech. Contoh kalimat langsung atau direct speech adalah sebagai berikut. He said, I have eaten 3 times. Dia berkata, saya sudah makan 3 kali. Contoh kalimat langsung atau direct speech yang kedua adalah Reza told me I like your shoes. Reza memberitahu saya menyukai sepatu kamu. Contoh direct speech yang ketiga adalah Belinda told me I bought my bag at Singapore. Belinda memberitahu saya beli tas ini di Singapura. Dari 3 contoh kalimat yang sudah saya tunjukkan tadi, 3 contoh kalimat langsung atau direct speech tadi, bisa kalian lihat kalimat langsung atau direct speech punya ciri, yaitu dia terdapat tanda kutip. Ya, ada tanda kutip di sana yang menunjukkan bahwa kalimat ini dikatakan langsung oleh seseorang. Kita masuk ke contoh untuk reported speech, indirect speech atau kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama dari reported speech atau indirect speech adalah He said that he had eaten 3 times. Yang artinya adalah dia berkata bahwa dia sudah makan 3 kali. Bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau di kalimat direct atau kalimat langsung tadi, dia menggunakan kata I atau saya karena kalimat tersebut diucapkan langsung oleh orang tersebut. Tapi di sini karena kita mengutip kata-katanya orang tersebut, kita merubahnya dari kata saya menjadi kata dia, orang ketiga ya. Contoh yang kedua dari reported speech atau indirect speech adalah Reza told me that he like my shoes. Reza berkata bahwa dia menyukai sepatu saya. Contoh reported speech atau kalimat tidak langsung yang ketiga adalah Belinda told me that she had bought her bag at Singapore. Belinda memberitahu saya bahwa dia membeli tasnya itu di Singapura. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni bagaimana cara mengubah dari kalimat direct speech atau kalimat langsung menjadi kalimat indirect speech atau reported speech atau kalimat tidak langsung. Untuk merubah dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris, kalian perlu memahami rumusnya dan juga tenses yang digunakan. Rumus perubahan kalimat langsung dari kalimat tidak langsung bisa kalian lihat setelah ini ya. Yang pertama kita akan membahas dulu untuk kalimat direct speech atau kalimat langsung yang menggunakan rumus present tense ya. Apabila direct speech atau kalimat langsungnya yang sebelah kiri itu ya menggunakan rumus simple present, maka untuk merubahnya menjadi indirect speech atau yang di sebelah kanan kalimat tidak langsung atau reported speech, kita merubahnya dari simple present ke simple past. Contoh kalimatnya adalah Reza told me I like your shoes, berubah menjadi Reza told me that he like my shoes.
Yang kedua, apabila direct speech atau kalimat langsungnya menggunakan present continuous, merubahnya ke indirect speech, kita harus merubah ke past continuous. Contoh kalimatnya adalah Wendy said I am cooking. Dirubah ke Wendy said that she was cooking. Yang selanjutnya, apabila direct speech atau kalimat langsungnya menggunakan present perfect, kita perlu merubahnya ke past perfect untuk menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya adalah He said I have eaten 3 times, berubah ke He said that he had eaten 3 times. Yang selanjutnya, apabila direct speech atau kalimat langsungnya adalah menggunakan tenses present perfect continuous, kita perlu merubahnya ke past perfect continuous untuk menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Contoh kalimatnya adalah Laila said I have been waiting for 2 hours, berubah ke Laila said that she had been waiting for 2 hours. Selanjutnya kita masuk ke jenis tenses yang kedua, yaitu apabila direct speech atau kalimat langsungnya menggunakan tenses past tense. Rumusnya adalah sebagai berikut. Apabila direct speech atau kalimat langsungnya menggunakan tenses simple past, maka kita perlu merubahnya ke past perfect untuk menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Contoh kalimatnya adalah Belinda told me I bought my bag at Singapore. Berubah ke Belinda told me that she had bought her bag at Singapore. Yang selanjutnya, apabila direct speech atau kalimat langsungnya menggunakan past continuous, maka kita perlu merubahnya ke past perfect continuous agar bisa menjadi indirect speech. Contoh kalimatnya adalah Debbie told me I was watching TV. Berubah ke Debbie told me that she had been watching TV. Yang selanjutnya, apabila kalimat langsung atau direct speech-nya adalah past perfect, untuk bisa menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, tidak perlu berubah tenses. Yang berubah hanya subjeknya saja ya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Alan said I had booked a table at the restaurant. Berubah ke Alan said that he had booked at a table at the restaurant. Jadi yang berubah hanya dari I, saya, menjadi he, dia. Yang terakhir, apabila direct speech-nya atau kalimat langsungnya menggunakan rumus past perfect continuous, sama seperti rumus sebelumnya, untuk menjadi indirect speech tidak perlu ada perubahan tenses, yang berubah hanya subjek yang digunakan saja. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Mr. Stark said we had been working on this project for a month. Lalu berubah ke Mr. Stark said that they, dari we berubah ke they, dari kita menjadi mereka, had been working on that project for a month. Dari this project ini ke project itu, karena yang dibicarakan sudah lewat ya. Akhirnya selesai sudah materi kita hari ini terkait reported speech atau indirect speech dan perubahannya dari direct speech ke indirect speech. Semoga video kali ini memberikan manfaat kepada kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.